Nama Toyota sudah tidak asing lagi di industri otomotif dunia. Berbagai model mobil Toyota sudah menghiasi banyak jalanan, tak terkecuali di Indonesia. Dikutip dari detik.com nih, Toyota merupakan merek terlaris yang sulit digusur dari posisi puncak hingga saat ini. Nah, sebelum bisa berkembang dan dikenal seperti sekarang, sejarah panjang Toyota ini ternyata bermula dari mesin tenun. Nah, seperti apa kisahnya? Bareng saya Abid nih. Mari kita bahas selengkapnya bersama-sama. Seperti yang sudah saya katakan tadi, sebelum bisa berkembang dan dikenal seperti sekarang, sejarah panjang Toyota ini bermula dari sebuah mesin tenun. Adalah Sakichi Toyoda yang menjadi pelopor berdirinya grup Toyota. Sakichi pertama kali menemukan mesin tenun pada tahun 1890 yang diberi nama Toyota Wooden Loom System. Di usia 24 tahun, Sakichi menerima paten pertamanya untuk alat tenun di Jepang. Nah, bagi orang Jepang nih, barangkali nama Sakichi Toyoda layak disejajarkan dengan Thomas Alva Edison. Ia tak hanya mampu mencerahkan industri di Jepang pada kala itu, namun juga mempermudah kerja buruh-buruh tenun dengan mesin otomatis yang menambah kapasitas serta efisiensi produk tekstil di Jepang kala itu. Nah, sebelum Sakichi Toyoda wafat, ia berpesan pada anaknya untuk melanjutkan bisnis tersebut. Walau begitu, Kiichiro Toyoda, anak dari Sakichi Toyoda ini, rupanya lebih menyukai industri otomotif yang ketika kala itu tuh dianggap sebagai bisnis yang penuh resiko, sebab belum banyak perusahaan Jepang yang terjun dalam bidang otomotif. Kiichiro ini tidak sembarangan. Dia sempat belajar di luar negeri dan pada tahun 1929 Kiichiro pergi ke Eropa dan Amerika Serikat untuk mempelajari serta mengambil inspirasi untuk mengembangkan industri otomotif yang ia impikan. Berkali-kali ia keluar masuk pabrik di Detroit dan mempelajari tiap sudut mobil-mobil Chevrolet maupun Ford sebelum membuat sendiri mobil yang telah lama ia idam-idamkan. Nah, sepulangnya dari mancanegara, sebuah mobil bernama model A1 akhirnya tercipta pada 1935. Menariknya, mobil ini bisa bertukar komponen dengan sedan-sedan Amerika yang pada saat itu memang mendominasi jalanan, ruas-ruas jalanan ini di Jepang ya. Setelah itu, divisi perusahaan Toyota dipisahkan pada 28 Agustus 1937 untuk menciptakan perusahaan baru, Toyota Motor Corporation seperti saat ini. Dibandingkan dengan industri-industri otomotif lain yang menggunakan nama pendirinya sebagai merek dagang, nah, nama Toyota tidaklah dipakai sebagai merek karena berangkat dari pemikiran sederhana dan visi misi waktu itu. Penyebutan Toyota kurang enak didengar dan tidak akrab dikenal sehingga diplesetkan menjadi Toyota. Jadi biar gak kelihatan sombong dan biar mudah dikenal gitu ya. Selain itu, pengambilan nama Toyota dalam bahasa Jepang terwakili dalam 8 karakter dan 8 angka keberuntungan bagi kalangan masyarakat Jepang. Nah, semangat inovasi Kiichiro Toyoda tidak pernah redup. Toyota kemudian berkembang menjadi penghasil kendaraan yang tangguh. Di era 1940-an, Toyota sibuk mengembangkan permodalan termasuk memasukkan perusahaan ini di lantai bursa di Tokyo, Osaka, dan Nagoya. Pada tahun 1947, penjualan mobil Toyota ini di dalam negeri Jepang sudah mencapai 100.000 kendaraan. Setelah kematian Kiichiro Toyota atau setelah kematian Kiichiro Toyoda maksudnya, bukan Toyota ya. Pada tahun 1952, perusahaan makin gencar memproduksi mobil dan mulai mengekspor ke negara-negara lain di seluruh dunia. Dari
Laman Britannica mencatat pada 1966 Toyota mulai mengakuisisi perusahaan bus dan truk besar seperti Hino, Nippon, Dentsu, juga Daihatsu Motor Company juga diakuisisi. Hingga tahun 1970-an, Toyota disebut telah berhasil menjual lebih dari 1 juta kendaraan secara global. Mobil pertama yang diproduksi di Indonesia bukanlah mobil asal Jepang, tapi dari Amerika Serikat. Produsen pertama yang membuat mobil di tanah air adalah General Motors yang mendirikan pabrik di Tanjung Priuk pada 1920. Pada 1938, pabrik diperluas dan menjadi pemasok utama mobil-mobil Amerika Serikat sebelum dikirim ke kota-kota besar seperti Surabaya, Yogyakarta, dan yang lainnya. Sayang saat itu Perang Dunia Kedua berdampak dan akhirnya pabrik pun aktivitasnya berhenti. Pabrik tersebut lantas diakuisisi oleh pemerintah dan hidup kembali sekitar tahun 1970-an ketika diambil oleh Astra Motors. Pada tahun 1971, Toyota resmi bekerja sama dengan Astra International dengan mendirikan PT Toyota Astra Motors, singkatannya TAM ya. Menghitung adanya permintaan pasar yang terus meningkat hingga mencapai 1000 unit lebih pada tahun 1972, maka didirikan pabrik perakitan baru yaitu Multi Astra pada tahun 1973. Fasilitas tersebut dikenal sebagai fasilitas terbesar dan tercanggih di Asia Tenggara. Kehadiran Toyota ini memenuhi permintaan tahunan pada tahun 1973 yang sudah mencapai 8.535 unit di tahun itu ya. Wow. Dan terdiri dari model-model seperti Corolla, Corona, Land Cruiser, Hiace, dan truk Toyota DA. Toyota juga berperan besar dalam kebangkitan ekonomi Indonesia karena pada saat itu minim sekali ya transportasi untuk mempercepat aktivitas ekonomi di Indonesia yang jaraknya ini sangat luas dari kota ke kota. Nah, Toyota ini sangat menemani perkembangan zaman di Indonesia, guys. Dilansir dari Detik Auto, mobil-mobil Toyota masih banyak diburu oleh orang Indonesia. Terbukti Toyota ini menghuni posisi puncak klasemen merek mobil terlaris. Toyota secara wholesale mendistribusi 25.454 unit, sementara untuk retailnya atau retail sales itu 25.561 unit. Daihatsu membuntuti Toyota di posisi kedua. Daihatsu mencatatkan distribusi wholesale sebanyak 12.676 unit dan retail 12.490 unit. Nih padahal anak perusahaan dari Toyota itu sendiri ya. Perusahaannya yang diakuisisi tadi loh. Dan tempat ketiga dihuni Honda ya. Sepanjang bulan ke-9 di tahun 2024, Honda mengirimkan 7.926 unit dari pabrik ke dealer-dealernya. Sementara mobil yang didistribusi ke konsumen langsung jumlahnya 7.609 unit. Sementara itu, jika kita bahas model mobil Toyota paling laris dilansir dari Automotive.business, mobil Toyota paling laris adalah Avanza Plus Veloz 44.992 unit, kemudian diikuti Kijang Innova 43.576 unit, Calya 26.005 unit, kemudian Toyota Rush 21.724 unit, dan Agya 13.070 unit. Itu untuk penjualan di tahun 2024. Nah, itulah tadi sejarah panjang dan dari merek mobil Toyota. Siapa di sini yang udah punya Toyota bisa tulis di kolom komentar ya. Bagaimana performanya, bagus atau awet ya. Segitu saja ya pembahasan kali ini. Makasih udah
nonton panjang lebar. Kita bertemu lagi di video berikutnya. Kita bahas apa lagi ya kira-kira? Tulis di kolom komentar guys.